Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Empu Atmojo. Hai sobat, kali ini saya akan berbagi tentang tips bagaimana membuat skill atau gagang jepit ya dari bahan limbah pipa paralon ya, saluran air. Nah, dalam hal ini pisau yang mau saya buatkan gagang ini jenis bushcraft knives atau pisau outdoor gitu ya untuk mancing mania, untuk camping. Untuk bahannya sendiri ini dari bekas saluran air tambak gitu ya atau kolam kolam besar. Itu jadi pakai ini pipa PVC tebalnya itu 1 cm kayaknya, hingga 1 cm. Nah, pertama kita sesuaikan dulu lebar yang dibutuhkan tentu saja dengan ukuran gagang cetaknya. Kita potong ini pakai gerinda potong yang biasanya dipakai untuk motong besi atau baja ya. Ya, hati-hati. Dan ini serbuknya berterbangan gitu. Direkomendasikan pakai masker kalau punya. Ini kebetulan saja masker saya habis. Nah, pelan saja. Jadi sesuai kebutuhan. Tidak perlu dipotong banyak. Nah, sekarang kita ratakan. Ya, ratakan permukaannya karena masih ada sedikit lengkungan. Kan bentuk awalnya itu silinder, jadi ketika dipotong pun ini masih ada sedikit lengkungan. Kita ratakan yang bagian dalamnya ya. Bagian dalamnya kita pakai velcro ya, amplas velcro yang kasar tentunya biar cepat. Ya. Agar bisa rata ya permukaannya. Jadi lakukan dengan hati-hati dan kalau bisa hanya searah. Ya. Lakukan hingga benar-benar rata biar nanti ketika dipasang dia bisa melekat dengan sempurna dan kokoh. Gitu. Nah, sudah rata. Mulus bagian dalam, bagian luar tidak perlu karena bagian luar agak cembung ya, itu nggak masalah, nanti justru cukup membantu. Kita sesuaikan ya, dengan batas-batas pinggirnya hingga batas tengah antara bilah tajam dan gagangnya. Kemudian kita potong. Nah, awal ini kita potong setelah ditandai tentunya. Kita potong sesuai kebutuhan. Jadi ini satu sisi dulu. Ya, yang terpenting itu sebenarnya urutannya nanti, urutan pemasangan. Ya, mungkin banyak yang meremehkan, tinggal gini, tinggal gitu. Enggak. Kalau urutannya salah, nanti nggak maksimal, bahkan cenderung gagal ya. Jadi urutannya begini. Nah, satu sisi ini jangan sampai kebalik. Ya, urutannya ya yang penting sekali lagi urutannya. Ya, catok sebelah. Nah, pinggir-pinggirnya tercover semua, catok sebelah. Kemudian langsung kita lem. Kali ini saya pakai lem Korea atau lem Genco lah. Biar cepat kering maksudnya. Walaupun yang bagus itu sebenarnya lem besi. Cuman ini biar cepat saja saya pakai lem Korea, lem G. Ya. Nah, kemudian setelah kering lemnya, ini kita bor. Nah, kan bagian bilah bajanya sudah ada lubangnya tuh. Kita tinggal sesuaikan selurus mungkin ya. Seluruh mungkin. Nah, gunanya lem tadi ya biar nggak geser-geser gitu loh. Jadi dilem dulu sebelum dibor bahkan. Ingat-ingat urutannya. Nah, kemudian kita akan bentuk langsung. Jadi masih sebelah ya, nempel sebelah. Satu sisi saja, ini langsung kita bentuk sesuai bentuk gagangnya, bentuk dasar gagangnya. Itu nanti agar memudahkan pekerjaan yang berikutnya. Ingat urutannya, jangan sampai keliru. Biar kerjanya mudah. Penggerindahan seperti ini nampaknya simpel tapi juga butuh teknik, ketelatenan dan pengalaman pastinya. Setelah bentuknya pas ya, kita pasang sisi satunya ya. Yang perlu kita lakukan awalnya apa? Nah, sebelum dibor kita catok dulu. Kita catok.
Kita catok serapat mungkin, kemudian kita lem, kembali lagi pakai lem yang tadi sama. Kita lem pinggir-pinggirnya rata, atas bawah, belakang, depan. Ketika sudah kering lemnya, kita lepas catoknya dan melalui panduan lubang yang sisi satunya, dipotong dulu biar nggak mengganggu. Kemudian kita bor ya, menurut lubang yang satunya harus lurus ya, biar presisi, sepresisi mungkin lurus ya. Dengan mata bor yang tepat. Nah, ini saya pakai kuningan ya, pakai selintik kuningan untuk aplikasinya. Kita potong-potong dulu, jangan lonjoran gitu kita masukkan, kita potong sesuai dengan yang dibutuhkan. Karena ada 3 lubang ya, makanya ini saya potong ada 3. Hati-hati dalam pemotongannya. Jika kuningannya panas, bantu pakai tang pemegangannya. Nah, dengan landasan besi kita tancapkan gagang kuningan. Kok gagang? Oh iya, pin kuningan. Pin kuningannya. Nah, kenapa saya pakai kuningan? Karena ini lubangnya pakai lubang kecil dan menurut saya ini akan menambah aksen gitu ya, warnanya, warna bahannya itu biar tambah manis. Nah, kemudian memakai flat disk ya, amplas flat disk, kita bentuk pinggir-pinggirannya itu. Hati-hati jangan sampai rusak. Nah, sesuai selera saja untuk pinggir-pinggirnya semuanya itu sesuaikan dengan nyaman pegangannya. Jadi sambil dirasakan nanti yang dipegang, seolah-olah Anda memegang pisau, mana yang kurang nyaman, pinggirnya, bawahnya, atau pojoknya gimana, itu disesuaikan. Misalkan kurang kecil, yang penting nggak bablas ya, nggak terlalu tipis ya. Jadi kita rasakan benar-benar nyaman di tangan kita, dan juga enak dipandang tentunya, nggak hanya nyaman. Apalagi kami ini PT Empu Atmojo Internasional itu tagline-nya itu fungsional dan elegan. Ya, fungsional jadi memang dia nyaman dipakai, bermanfaat ya, kuat dan kokoh. Fungsional, awet, fungsional. Tapi wajib elegan. Jadi desain-desain produk kami itu harus ganteng, elegan gitu ya. Ibarat manusia itu dia benar-benar apa ya? Apa brain behavior sama beauty gitu ya. Nah, kemudian lubang-lubang pin kuningannya tadi dilem. Pakai lem yang sama. Nah, untuk finishingnya lanjutkan saja pakai amplas manual gitu ya. Amplas manual. Nah, gagang ini yang terpenting ialah nyaman dipegang. Dipegang pas, nyaman, sehingga pisau digunakan itu bisa berguna, berfungsi maksimal. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk pemesanan silahkan hubungi nomor yang tertera di layar Anda. Follow juga Instagram kami. Terima kasih.